Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 22 Juni 1922. Ia meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, tanggal 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Kehidupan awal Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 di keluarga Wongsorejo. Keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Ahmad Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia. Di Batavia, Yani bekerja melalui pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di Tentara Hindia Belanda pemerintah kolonial. Ia belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur, tetapi pendidikan ini terganggu oleh kedatangan pasukan Jepang pada tahun 1942. Pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara yang disponsori Jepang dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton peta dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Setelah kemerdekaan, Yani bergabung dengan tentara Republik yang masih muda dan berjuang melawan Belanda. Selama bulan-bulan pertama setelah deklarasi kemerdekaan, Yani membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kepada kemenangan melawan Inggris di Magelang. Yani kemudian berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda ketika ia mencoba untuk mengambil alih kota. Ahmad Yani mendapat julukan Juru Selamat Magelang, serangkaian serangan gerilya yang diluncurkan pada awal 1949 untuk mengalihkan perhatian Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Yani dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia dipanggil kembali beraksi untuk melawan Darul Islam. Untuk menghadapi kelompok pemberontak ini, Yani membentuk sebuah kelompok pasukan khusus yang disebut The Banteng Riders. Pasukan Darul Islam di Jawa Tengah menderita satu demi satu kekalahan. Pada bulan Agustus tahun 1958, ia memerintahkan operasi 17 Agustus terhadap pemerintah revolusioner Republik Indonesia, pemberontak di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi. Dan keberhasilan ini menyebabkan ia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Angkatan Darat kedua pada 1 September 1962 dan kemudian Kepala Angkatan Darat pada 13 November 1963 menggantikan Jenderal Nasution. Akhir hayat Jenderal Ahmad Yani. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, anggota gerakan 30 September mencoba untuk menculik Ahmad Yani. Sebuah tim sekitar 200 orang prajurit mengepung rumahnya. Prajurit itu datang ke rumah Ahmad Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden. Ahmad Yani meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian, namun prajurit menolaknya. Ahmad Yani marah. Ia menampar prajurit itu dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Prajurit itu kemudian melepaskan tembakan membunuh Ahmad Yani secara spontan. Jasad Ahmad Yani dibawa ke Lubang Buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama disembunyikan di sebuah sumur bekas dengan para jenderal yang telah dibunuh lainnya. Keenam jenderal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Kedua, Letnan Jenderal MT Haryono. 3. Letnan Jenderal S. Parman. 4. Mayor Jenderal D.I. Panjaitan. 5. Mayor Jenderal Sutoyo Siswamiharjo. 6. Kapten Pierre Tendean. Tubuh Yani dan orang-orang korban lainnya diangkut pada tanggal 4 Oktober 1965 dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan sebagai pahlawan revolusi. Istri Yani dan anak-anaknya pindah dari rumah setelah kematian Yani. Istri Yani membantu membuat bekas rumah mereka ke museum publik yang berdiri pada Oktober 1965, termasuk lubang peluru di pintu, dinding, dan perabot rumah.